Kembali video request yang saya ulas di video kali ini, dan yang saya ulas kali ini adalah tentang TBLA. Dan beberapa hari yang lalu ada info juga di mana ada badai El Nino. Apakah ada hubungannya antara TBLA dan badai ini? Apakah berefek positif atau negatif? Nah, akan saya ulas di video kali ini tentang TBLA. Oke, sebelum lanjut jangan lupa buat subscribe dulu channel ini karena kita akan selalu update setiap harinya. Ada analisa fundamental, teknikal, bahkan kita ada series yang namanya saham bagi pemula. Cocok buat Bapak Ibu atau teman-teman yang baru terjun atau baru mau masuk ke dunia pasar modal. Oke? Jadi jangan lupa buat subscribe channel ini. Oke. Lanjut kita bahas tentang TBLA. Check this out. Saya take perdagangan masih bermula di jam 9.42 tanggal 26, dan ini nanti langsung diudarakan tanggal 26. Nah, ini TBLA Tunas Baru Lampung Tbk. Terus kayak saya lari ke websitenya tunasbarulampung.com, menjadi salah satu anggota dari Sungai Budi Group, salah satu perintis industri pertanian di Indonesia yang didirikan pada tahun 1947. Jadi pemain lama ya. TBLA berdiri karena keinginan mendukung pembangunan negara yang memanfaatkan keunggulan kompetitif Indonesia di bidang pertanian. Oke. Terus TBLA ini produksinya ya ada CPO, Margarin Factory, Biodiesel Plant, CPO Mills, PKO Mills, dan kawan-kawan. Dan ini bisa dikatakan di luar Jawa ya. Ada di East Java ini. Coba Jawa Timur. Oke, ya ada. Dah. Ini ya. Produksinya lumayan besar, kapasitas produksinya, ini profil perusahaan. Nah, ini perkebunannya, oil palm nucleus, the oil palm plasma, total oil palmnya ada 38.600, sugar cane-nya ada. Terus ini di Palembang juga ada, total oil palmnya 32.000, di Pontianak juga ada. Jadi ini termasuk perusahaan dengan bisa dikatakan perkebunan terbesar ya menurut saya. Ini ulasan produk ya, produk minyak dan lemak nabati. Selama bertahun-tahun mendapatkan pangsa pasar dengan cepat, kami telah meningkatkan kapasitas produksi kami di Lampung, Sumatera Selatan dan Sumatera Selatan. Memiliki pangsa pasar sekitar 60%, gede banget nih ini. Oke, kami juga memasuki pasar baru pada 1996 di Jawa Timur, mengakuisisi pabrik penyulingan minyak goreng. Oke, kami juga meningkatkan kapasitas produksi penyulingan dan membangun pabrik CPO kedua di Lampung dari hasil Initial Public Offering atau IPO, dimulai di tahun 2000. Oke. Selain minyak sayur, kami juga memproduksi minyak kelapa, stearin, minyak kelapa sawit, minyak inti sawit, produk konsumen lainnya seperti sabun krim dan sabun cuci, memanfaatkan asam lemak, produk dan lain-lain. Sejak bertahun-tahun lalu, perusahaan telah berencana memasuki bisnis gula. Bisnisnya akan menjadi bisnis yang terintegrasi dan free perkebunan tebu hingga pabrik gula dan penyulingan gula. Oke, itu ya. Kalau kita lihat ya, sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai, deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Di laporan keuangannya, oke, kita lihat di laporan laba rugi perusahaan, omsetnya itu ada di ini dalam juta, ada di 8 triliun, 8,15. Sebelumnya tahun lalu di 8,03. Jadi ada kenaikan yang bisa dikatakan minor lah, kecil banget lah. Nah, kita cek di note 27 tentang pendapatan usaha, di mana omset mereka itu ada dibagi menjadi dua, yaitu produk pabrikasi dan turunan dari pengolahan hasil kelapa sawit, oke, CPO. Lalu ke produk pabrikasi dan sampingan dari pengolahan gula, rafinasi, dan gula. Jadi ada dua, gula dan kelapa sawit. Cuman overall itu masih yang dominan adalah si
CPO-nya. Kalau kita total CPO-nya sendiri itu ada, bentar, kalkulator, oke. Ini untuk pihak berelasi ada 1, ini dalam apa ini? Dalam juta ya. Ya, juta 1,4 T 1494920 ditambah ya ini pihak ketiga 3606376 5 triliun, jadi total 8 triliun dibagi atau sebesar CPO-nya itu sebesar 63%. Baru yang gula sisanya. Oke, tuh itu sih. Kita ke atas dulu. Ini terlalu gede. Oke, ini 135 deh. Kita lihat ya, tunas kelapa Lampung baru, tunas baru Lampung, sorry. Asetnya, kasnya mengalami kegerusan yang sangat signifikan dibandingkan akhir tahun. Akhir tahun ada di 590 M, sekarang hanya 195 M. Oke. Lalu udah itu doang ya. Liabilitasnya, utang bank jangka pendek ada 4 triliun. Wow, gede banget. 4 triliun liabilitasnya jangka pendek loh ini. Dan utang jangka panjang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun juga ada 600 miliar. Jadi kalau di total ini nominalnya 5 triliun lebih nih. 4733 ditambah 63 kali. Ya 5,399 atau ya 5,4 triliun. Gede banget. Di jangka panjang mereka masih ada utang bank jangka panjang 6 triliun dan obligasi 600. Jadi kalau di total hampir 7 triliun. So, gede banget ya dari segi perhitungan ini, bisa dikatakan gede banget utangnya ya. Gede banget. Mereka punya persediaan ya yang dicadangkan ini 6 triliun. Aset biologisnya 400 M. Tanaman produktif itu ada 4 triliun. Oke. Tanaman belum menghasilkan itu 1 triliun. Dan kalau tanaman produktif dibandingkan tahun lalu ini mengalami kenaikan. Oke. Dibandingkan akhir tahun, harusnya dengan tanaman produktif yang makin naik asetnya ini bisa ngekatrol yang namanya omsetnya. Tapi kita kembali lagi ke kesehatan perusahaan, saya bisa mengatakan ini red zone lah ya dari segi kesehatan perusahaannya utangnya gede banget ya. Ekuitasnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya ini juga gede 5,5 T. Oke. Meskipun 5,5 T untuk bayar hutang ya juga berat banget ya. Kalau bayar ekuitas dengan kas doang ya. Tapi kalau dengan tadi aset-asetnya masih bisa ke cover gitu. Oke, pendapatan usahanya naik tapi tidak signifikan, tetapi beban pokok penjualannya naiknya gede banget. Yang membuat di sini laba kotornya atau gross profitnya menurun. Udah di sini aja udah kejawab ya. Kenapa net profitnya turun? Net profitnya turun sini 381 M ya, jadi 335 ya. Salah satu halnya ya ini bebannya masih tetap gede banget 6,5 gitu. Padahal di omsetnya sendiri naiknya itu tidak signifikan, naiknya hanya 12 miliar. 12 miliar itu sekitar ya 0,14 doang. Sedangkan beban pokok penjualannya naiknya sebesar naiknya 300 M atau sekitar 5%. Jadi gede banget di sini udah. Nah, kita mau lihat ya beban pokok penjualannya itu apa yang membuat dia naik. Di note 28 bawahnya penjualan tadi. Nah, ini apa yang naiknya sangat signifikan ya. 6,5. Nah, ini persediaan pada awal periode ini udah gede sih. Ini sudah gede. Oke, pembelian bahan baku. Nah, ini bahan baku ini udah bisa menurun. Biaya, nah ini produk pengolahan daerah. Biaya pemakaian bahan bantuan atau pembantu ini udah enggak signifikan ya, ini aja sih. Dari 19 M jadi 1,4. Gede nih. Beban pokok persediaan pada awal periode udah sekian. Pada awal tahun ini juga udah sekian naik. Bahan baku barang jadi. Nah, ini pembelian bahan baku dan barang jadi ini gede banget juga. Sebelumnya 900 M jadi 1,6 T. Gede ini udah. Ya, gede banget ini biaya produksi nggak langsung nih juga naik. Jadi too many ya. Besar banget.
Kalau beban penjualan ini menurun sih. Menurun sih. Terutama penurunannya ada di pajak ekspor. Sebelumnya ada di 295 M. Sekarang hanya 85 miliar. Jadi itu sih so far yang membuat naik ya beban-beban tadi ya. Nah, kalau saya melihat ya, nih lihat tadi kan eh, penjualannya ada kelapa sawit dan gula ya. Nah, akhir-akhir ini di CNBC tanggal 28 atau 28 Mei El Nino. Nah, ini September juga harga CPO terkerek naik El Nino 2 September. Di sini di Mei udah menjelaskan El Nino datang, panen CPO tumbang tapi bikin harga melayang gitu. Nah, ini sama dengan saat kami share video tentang saham bagi pemula ya yang tentang CPO kemarin, baru itu juga ada faktor yang namanya eksternal yang membuat ya berpengaruh ke harga CPO-nya sendiri gitu. Tetapi meskipun seperti itu, perusahaan ini tidak terpaku dengan CPO. 60 memang, tapi masih gede sih, 60% something tadi ya. Nah, kalau kita lihat harga CPO sejak Juni ini sudah naik sih. Sejak Juni dia udah naik. Terus kalau kita lihat ya, kalau perusahaan ini bisa perusahaan harga komoditas CPO bisa stay di atas 900 let's say, ya ini akan sangat menarik untuk CPO sih, terutama untuk TPLA. Sangatlah bagus banget sih itu menurut saya. Jadi secara kesimpulan ya, dengan adanya efek cuaca dan lain-lain, terus skema juga yang namanya harga komoditas CPO ya, bukan skema sih, update harga CPO juga udah mulai naik, akan oke ya menurut saya ya CPO ya. Cuman yang perlu di garis bawahi adalah TBLA ini bukan 100% fokusnya di CPO. Dia 60%. Meskipun masih mayoritas ya, pasti akan berdampak juga. Itu sih, itu salah satu bentuk diversifikasi perusahaan, itu hal yang bagus, perlu kita apresiasi juga. Dan yang menjadi dangerous atau bahayanya merahnya di TBLA adalah hutangnya too much ya menurut saya ya. Jadi itu view saya untuk TBLA. Dan untuk harga sekarang ya, tadi lupa ya, PI-nya berada di 7 dan PBV-nya ini saya lihat ada di 0,7 sih. Ya kalau berdasarkan itu indikatornya harga sekarang 875 itu murah sih, 1000 bisa capai sih perusahaan ini. Itu sih. Cuman nah itu bahayanya, negatifnya ya hutangnya besar. Itu sih mungkin view saya tentang TBLA. Jikalau ada perbedaan view atau insight, boleh tulis di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.